Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sumarni, mahasiswa Stikes Dharma Husada Bandung, program studi kesehatan masyarakat yang akan memberikan informasi mengenai kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja di lingkungan perkantoran selama masa pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang, tentunya roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan, di mana dasar hukum atau aturan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungan tempat kerja perkantoran dan industri itu dituangkan dalam Kepmenkes nomor HK titik 01.07 garis miring Menkes garis miring 328 tahun 2020. Ada beberapa kebijakan dari manajemen dalam pencegahan penularan COVID yang diharapkan dapat dilaksanakan. Yang pertama, pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di tempat kerjanya. Lalu, membentuk tim penanganan COVID-19 di tempat kerja, itu yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian ketiga, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja. Selanjutnya, pimpinan dari suatu tempat kerja tersebut memberikan kebijakan dan prosedur kepada para pekerja agar selalu melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai COVID-19, seperti gejala demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, untuk selanjutnya dilakukan pemantauan sedini mungkin oleh petugas kesehatan. Selanjutnya, tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Nah, ini sering sekali terjadi di masyarakat. Akibatnya, masyarakat atau pekerja bisa menyembunyikan penyakitnya. Nah, ini dampaknya akan sangat atau lebih berbahaya lagi atau lebih luas lagi apabila seseorang menyembunyikan penyakitnya akibat adanya stigma tersebut. Lalu ada pengaturan bekerja dari rumah atau work from home. Selanjutnya, di pintu masuk tempat kerja selalu dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termogan. Dan sebelum masuk kerja, itu para pekerja diharapkan untuk selalu melakukan self-assessment, di mana itu untuk memastikan para pekerja yang akan masuk kerja itu dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19 atau benar-benar dalam kondisi sehat. Selanjutnya ada pengaturan waktu kerja yang tidak terlalu panjang atau lembur, di mana lembur itu kan akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat sehingga bisa menurunkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Selanjutnya mewajibkan kepada para pekerja agar selalu menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah dan juga selama di tempat kerja. Selanjutnya, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih makanan atau buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, seperti jeruk, jambu, dan sebagainya, untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Dan jika memungkinkan, perusahaan memberikan suplemen vitamin C. Lalu selanjutnya memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Lalu bagaimana dengan higien dan sanitasi lingkungan tempat kerja? Nah, tentu saja manajemen dan pihak terkait ya dalam suatu perusahaan tersebut harus memastikan bahwa seluruh area tempat kerja itu bersih dan higienis. Juga dilakukan pembersihan secara berkala atau desinfeksi secara berkala tiap-tiap ruangan atau tempat-tempat yang sering digunakan bersama. Tempat-tempat atau fasilitas umum yang sering digunakan bersama. Lalu menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari usahakan masuk ke dalam ruangan. Juga ada pembersihan filter AC secara berkala. Selanjutnya menyediakan sarana cuci tangan, di mana sarana cuci tangan ini tentunya harus jumlahnya lebih banyak, apalagi untuk perusahaan atau tempat kerja yang pekerjanya banyak dengan jumlah ruangan yang
banyak. Ya, dimana sarana cuci tangan ini harus tersedia sabun dan air mengalir, lalu ada petunjuk lokasi sarana cuci tangan, terus memasang prosedur edukasi cara mencuci tangan yang benar, dan juga menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dan lain sebagainya. Nah, lalu terapkan juga physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Nah, pengaturan jarak antara pekerja ini minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Ini untuk meminimalisir ya terjadinya penularan COVID-19 melalui droplet tadi ya. Jadi diberi jarak 1 meter antar setiap pekerja dalam setiap aktivitas. Selanjutnya, mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS melalui PHBS ya di tempat kerja. Lalu yang terakhir adalah sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja mengenai COVID-19. Nah, ini sangat bermanfaat agar setiap pekerja terpapar informasi mengenai COVID. Jadi, kesimpulannya mitos ataukah fakta? Dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik di rumah, tempat kerja, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya bisa mencegah kita terhindar dari virus COVID-19? Jawabannya adalah fakta. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia yang menyatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta perusahaan untuk tetap menjaga protokol kesehatan di lingkungan kerja, menyusul terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di klaster perkantoran. Hal ini juga sudah berdasarkan survei kepatuhan penggunaan masker kepada para pekerja di salah satu perusahaan di Jakarta, di mana terjadi peningkatan kasus di perkantoran atau klaster perkantoran ini terjadi karena 40% para pekerja tidak melaksanakan prokes atau lalai menggunakan masker. Hal ini tentu saja dapat dihindari apabila para pekerja selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan bisa kita terapkan di tempat atau di lingkungan kerja kita masing-masing. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.